Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan keluarga di rumah kita masing-masing. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini bersama dengan jemaat-Mu yang terhimpun dalam persekutuan keluarga GPIB Martin Luther di rumah kami masing-masing. Kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam keterbatasan dan kekurangan kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 mengatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lagu mujizat itu nyata sangat populer di kalangan orang Kristen. Banyak orang merasa terberkati ketika mendengarkan dan menyanyikan lagu tersebut. Lirik lagu tersebut menceritakan bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas melakukan mujizat, sehingga apa yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia ketika percaya dan berdoa akan sangat mungkin bagi Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mujizat juga dialami, dinyatakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Kala itu, bala tentara Mesir yang kekuatannya sangat besar, dengan pasukan berkuda yang gagah perkasa, dengan persenjataan yang lengkap, mereka mengejar dan menyerang bangsa Israel dari belakang, sementara di depan bangsa Israel terbentang laut Teberau yang harus mereka seberangi. Bayangkan situasi sulit yang mereka hadapi membuat mereka merasa terjepit. Sepertinya maju kena, mundur pun kena. Namun kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Peristiwa ini dikisahkan dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Apa respon mereka ketika mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Pastinya mereka sangat bersuka cita, sehingga mereka menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi
dan menari, dipimpin oleh Miriam yang menggunakan alat musik rebana. Seperti dalam ayat bacaan kita, ayat 20 dan ayat 21. Demikian. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti bangsa Israel yang mendapatkan mujizat dari Tuhan, begitu pun juga dengan kita. Dalam menapaki kehidupan kita, kita sering diperhadapkan dengan pergumulan, baik itu karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus senantiasa campur tangan dan memberikan pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara, mujizat sering dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan itu mujizat hanya ketika kita melihat hal-hal yang besar atau kejadian-kejadian yang spektakuler yang membuat kita takjub sehingga kita mengatakan itu adalah mujizat. Mujizat itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, masih memberikan kesehatan. Itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga diperhadapkan dengan pergumulan akibat wabah COVID-19 atau virus COVID-19 yang penyebarannya seperti yang kita lihat di berita-berita semakin luas, sehingga menimbulkan rasa cemas, rasa takut, sehingga di benak kita timbul berbagai macam pertanyaan. Kapan virus ini berakhir? Apakah ada mujizat Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi nanti. Namun ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar supaya wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Dengan percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang
percaya mujizat itu nyata. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekal di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini bisa melaksanakan ibadah virtual bersama jemaat-Mu GPIB Martin Luther. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Mampukan dan tuntun kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh warga jemaat GPIB Martin Luther, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Rudi Ririhana, seluruh presbiter, seluruh pelkat, komisi-komisi, dan panitia-panitia, serta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah hikmat-Mu untuk memaknai waktu di rumah dengan takut akan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan kecukupan Tuhan karuniakan bagi mereka. Berkati juga anak-anak kami yang belajar di rumah. Karuniakanlah ketekunan, kesehatan, kedisiplinan, dan keberhasilan bagi mereka. Kami juga teringat untuk mendoakan mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Tuhan kiranya melawati dan memberikan pemulihan bagi mereka. Berkati juga para medis, dokter-dokter, perawat, dan seluruh bagian yang bekerja di rumah sakit. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan perlindungan. Berdoa juga bagi pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi mereka dalam mengambil kebijakan untuk menghalau virus COVID-19 ini. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.